bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Selanjutnya selawat berangkaikan salam semoga disampaikan ke Habibur junjungan kita Nabi yang agung, Rasul pilihan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau, syafaat kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal berkait dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya amal berkait dengan niatnya. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Gimana maksudnya? Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya, dan niat seorang fasik lebih buruk daripada amal perbuatannya. Hadis riwayat Baihaqi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Niat orang mukmin itu aja, niatnya, baru niatnya. Niat dia, baru niatnya. Makanya dalam kitab Mutiara Rasulullah Imam An-Nawawi, hadis Sahih Bukhari Muslim, niat dia nak bersedekah, tapi tak jadi bersedekah, dia catat oleh Allah. Mungkin niat dia nak sedekah besok malam, ternyata tak ada rezeki dia. Bukan dia tak mau buat, tak ada rezekinya. Tetap ditulis di sisi Allah kebaikan buat dia, karena niat dia untuk nak sedekah, nak berbuat baik. Itulah hebatnya niat. Baru niatnya. Maka semua kunci amal ibadah itu niat. Dari kita mandi wajib jangan putus niat. Masalah membaca lafaz itu hukumnya tak wajib, sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rabbil hadasi akbari al-jami'il badani fadlillahi ta'ala. Sunnah itu wajib. Sunnah. Membaca doa itu sunnah, tidak wajib. Ini lebih baik, jangan sempat kita tak tahu. Lagi kita sudah bertorikoh, mesti paham dipikir. Jadi kalau tak dapat dia membaca doa itu, sahaja cuma dijudukkan Allah. Jatuh air, jatuh niat. Mandi wajib itu, jatuh air itu, jatuh niat. Ini air. Jatuh, asalkan jatuh air itu di atas kepala ini, jatuh dia, jatuhlah niat. Serentak dia. Macam kita mengatakan takbir ihram, asalkan sudah Allahu Akbar. Asalkan akbar dia, jatuhlah. Usalli fardhu isya'i arba rakaatin adaan. Sendiri kita umpama. Adaan lillahi ta'ala. Kalau sendiri tak pakai imaman ya. Adaan lillahi ta'ala karena sholat sendiri. Allah Akbar. Jangan tak niat. Apabila tidak ada niat di situ, batal. Usalli fardhu maghribi, usalli fardhu isya, usalli fardhu subuhi. Pokoknya setiap sholat, walaupun sholat wajib, walaupun sholat sunnah, apabila tidak jatuh niat di situ, batal. Sudah hebat niat. Usalli fardhu isya'i arba rakaatin adaan imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Tak ada niatnya. Ada niatnya. Tak ada takbir ihramnya. Jadi tidak. Tak jadi. Sepaket tak. Ada Allahu Akbarnya. Tak ada niatnya. Tak jadi. Ada niatnya, tapi tak ada takbiratul ihramnya. Tak jadi. Berarti syariat dengan hakikat sama tidak? Bersatu tidak? Jadi kalau kita bilang nanti kita kaji hakikat, tapi tak bisa. Syariat itu adalah menunjukkan hakikat itu. Syariat itu menunjukkan kepada hakikat, hakikat itu menunjuk pada syariat.
Jadi tetap dia bermain dia. Satu sama lain itu tetap dia berpasangan. Tak bisa lepas. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya, dan niat seorang fasik lebih buruk daripada amal perbuatannya. Riwayat hadis riwayat Imam Baihaqi. Waktu kita mandi, misal mandi junub. Mandi junub udah kita buka dulu kajinya. Mana duluan? Wuduk dulu apa junub dulu? Wuduk dulu sunnahnya. Sunnahnya wuduk dulu. Waktu wuduk jangan putus juga niat. Waktu junub jangan juga putus niat. Pertama mandi wajib. Wuduk dulu, baru mandi wajib. Satu versi. Yang kedua, mandi wajib, baru dia wuduk. Yang nomor dua, berarti dia sembahyang, ya kan? Yang ketiga, dia jangan berwuduk, langsung dia mengangkat hadas besar. Saya mandi junub karena Allah. Selesai. Boleh tidak sembahyang lagi? Tadi awal yang pertama tadi ambil wuduk dulu. Ambil wuduk. Habis itu mandi junub. Nah, satu versi itu sunnah Nabi ya. Nabi buat begitu. Jadi kalau kita mau ikut Nabi ikut seperti itu. Makanya cuci kemaluan dulu, baru ambil wuduk. Satu versi. Dua versinya yang kedua junub dulu, baru ambil wuduk. Nah, sholatlah dia. Yang pertama tadi mensolat langsung dia siap mandi itu. Yang kedua pun begitu juga. Yang ketiga nih dia tak ambil wuduk. Cuma dia mengangkat hadas besar aja. Mandi wajib aja. Langsung dia sholat. Boleh tidak? Boleh. Cuma tak ada apa-apa langsung. Awas ya. Boleh. Jadi jangan bertekak. Mana boleh? Kan tidak wuduk. Hadas besar itu sudah menggugurkan dia yang kecil itu. Sedangkan yang kecil tak bisa menggugurkan hadas yang besar. Nah, tapi kalau ada versinya seperti ini harus juga kita tahu, jangan supaya kita bingung. Itulah perlu fikih. Misal gini, di subuh kita tengok air dulu, nyala badan kita, udah kita pastikan ini kalau aku mandi aku nih. Ini akan bahaya badan aku nih, sakit aku nih. Maka tak usah mandi. Dalam keadaan junub dia mau sholat. Asal tengoknya buka kamar mandi itu, dihidupkannya mesin itu, keluarlah air tadi, menggigil dia. Ini kalau kupaksa mandi ini demam aku. Tak bisa aku kerja lagi. Tak bisa aku cari makan tuh anak istri lagi. Maka tak usah dia mandi. Wuduk aja dia. Wuduk langsung sholat. Karena sifat darurat. Maka kata Imam Maliki, guru pada Imam Syafi'i, tak ada pun wudukmu, tak ada pun tayamummu, tetap kau sholat. Nah, bayangkan. Siapa yang ngomong? Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i. Kalau tak ada wudukmu, tak ada tempat wudukmu, tak ada air untuk tempat kau berwuduk, dan tak ada juga tempat kau untuk bertayamum, tapi kan mustahil ada tak ada tayamum. Tapi begitulah kata Imam Malik itu, saking hebatnya sembahyang. Maka kau sholat aja. Tapi tidak wudhu, tak ada masalah. Besok qadha. Qadha yang sholat yang tidak wudhu tadi ini tetap dibuat. Tak ada wudhu, tapi tetap kita dirikan sholat. Besok qadha. Apa yang kita sholat tadi? Zuhur. Besok qadha zuhur itu langsung. Jadi kalau kita mandi tadi dalam keadaan misalnya masuk kamar mandi, menggigil kita, maka kita ambil wudhu aja. Oh, kena air pun tak bisa. Tayamum. Habis itu tayamum, sholat. Boleh. Karena sifat darurat. Menggantikan imam pun sifat darurat, tak perlu bangkit. Sempat dia dalam keadaan tahiyat akhir, begitu Allahu Akbar kata si imam, duduk tawaruk dia langsung. Put, katanya keluar kentutnya. Siapa yang jadi imam tuh? Yang belakang imam dia dengan kendali, tak perlu dia maju lagi. Langsung dia mengambil inisiatif. Assalamualaikum warahmatullah. Maka serikat antara makmum sama imam ini niat ini. Apabila dia keluar otomatis dia jadi imam langsung dulu. Si belakang imam tuh langsung otomatis. Jadi kita harus paham.
Di dalam kita berzikir paham, dalam junub paham, wudhu paham, dalam istinja paham, air yang 2 kulah paham, air yang suci lagi mensucikan, mesti kita paham. Sangat mesti kan, karena nanti apabila dihujah orang kita, orang thariqah, makanya orang thariqah ini banyak dihujah orang itu karena dia tak banyak fikih. Kita tidak, kita buka ilmu fikih itu untuk melengkapkan ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu adalah ilmu batin, sedangkan ilmu fikih itu ilmu syariat. Sama sajanya dia, keduanya pun syariat juga. Tasawuf tadi pun syariat juga, cuma syariat batin. Jadi inti tadi dapat kita kupas ya. Apabila dia dalam keadaan junub, jenabah dia, subuh masuk, tak bisa dia mandi, tak bisa dia kena air dia, ngambil wudu tak bisa, maka tayamum saja dia. Begitu tayamum, sholat, nanti jam 9, udah suntik dia segala macam, udah sehat dia, maka tak perlu mandi wajib lagi, mandi biasa saja dia. Ini pegang hukum ini. Jadi kalau dah paham besok, kita tak perlu lagi Cimana ya. Udah kita kasih tahu. Inilah ilmu. Karena sifat darurat. Nah, kita puasa. Muntah itu batal tidak puasa? Tidak. Cuma nanti begitu habis muntah, ambil air, kumur-kumur, buang. Apabila tidak kumur-kumur, bekas muntah itu tertelan batal. Itu ilmu fikih itu. Maka ilmu fikih tidak lepas daripada ilmu batin. Batin yang mengenal Allah, sedangkan syariatnya bertentangan dengan hukum Allah. Yang berikan hukum dari siapa? Allah. Syariat tidak ada. Bisa. Makanya dalam sembahyang itu bersamaan pada rukun yang 13. Qalbi, qauli, fi'li itu dalam mengangkat takbiratul ihram itu satu paket itu. Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang kemudian. Sepaket itu. Qalbi, qauli, fi'li. Qasdu, ta'arif, ta'ayin. Allah. Awas. Makanya di waktu Allah, jangan ada terlintas apapun. Usahakan waktu mengangkat takbiratul ihram itu jangan ada apapun terbayangnya. Jadilah, dapat segitu aja pun jadilah. Walaupun tak sampai ke salam, sholat kita yang berkekalan seperti itu, pun jadilah waktu dikala mengangkat takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ihram itu kan banyak larangan kan? Kalau sudah kita berpakaian ihram, biar haji, biar umrah, larangan dia. Maka kalau kita mengangkat takbiratul ihram, Allah. Kepala siapa? Kita punya kan, dikasih Allah kan? Tangan-tangan kita, perut-perut kita, badan, pokoknya seluruh yang ada ini diberikan oleh Allah untuk, kan punya kita nih kan? Kenapa waktu mengangkat takbiratul ihram itu Allah? Tak boleh lagi main-main. Apabila lagi batal lagi. Padahal tangan-tangan kita, maka diambillah daripada kata takbiratul ihram. Makanya orang sudah berhaji atau umrah, apabila dia sudah miqat, sudah memakai baju ihram, apalagi pas pada waktu yang dinanti-nantikan pada ihram ini banyak semua larangannya. Jadi begitu juga dalam sholat tuh Allah. Karena kehebatan sholat itu, di dalam sholat itu ada puasa di situ. Makanya kalau kita makan boleh. Siap makan nanti kumur-kumur. Bagi kita yang pemerokok, waktu mau sholat ambil air, kumur-kumur, buang. Karena itu adalah makruh, mautnya. Jadi begitu dia caranya. Nah, jadi apabila nanti versi pertama dia ambil wudu dulu ya, ambil wudu baru junub, langsung sholat. Asalkan dia jangan memegang kemaluan ya. Nah, makanya asalkan jangan dia memegang kemaluan. Berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi kalau tersentuh itu menurut beliau tidak. Karena yang bersentuh kulit itu antara dua hitam. Kata Imam Abu Hanifah, tapi kita mazhab Imam Syafi'i tak bisa. Karena kulit itu termasuk ini. Maka kita kalau mau itu cuci dulu kemaluan, ambil wudu, junub, dalam junub jangan megang kemaluan. Karena kemaluan tak boleh dicuci dari bersih. Langsung kita sholat, boleh. Versi kedua, junub dulu, baru wudu. Sholat. Yang ketiga, tak ngambil wudu, tapi langsung junub. Tapi tak megang kemaluan dia ya, langsung junub. Bolehkah dia sholat langsung? Boleh.
tapi tak dapat hukum sunnah. Macam kita sholat, begitu takbir ihram, Allahu Akbar. Mengangkat tangan ini wajib tidak? Awas ya, mengangkat tangan tidak wajib. Sunnahnya sunnah hayat di situ. Maka sunnah itu dalam sholat itu ada dua dia. Sunnah abad satu, sunnah hayat satu. Makanya tidak lepas kita daripada niat. Niat ini kunci semuanya. Asalkan usolli, asalkan kata usolli. Yang mau pakai usolli bagus, hukumnya sunnah. Mau tak pakai usolli boleh. Mau pakai ditambah nawaitu usolli bagus. Jadi jangan ada perbedaan. Usolli mau pakai nawaitu usolli, mau tak pakai usolli. Yang penting ada takbiratul ihramnya, jatuh niatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada Allahnya, tak ada hu-nya. Allah Akbar. Sah tidak salat itu? Tidak, karena tidak ada hu-nya. Ada hu akbarnya, tak ada Allahnya. Jadi tidak bisa sepaket dia. Yang tiga ini sepaket. Allahu Akbar. Sepaket itu. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Karena niat adalah bangunan. Kenapa demikian? Karena niat adalah bangunan bagi segala amal perbuatan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah ungkapan, bangunan yang baik di atas kebaikan berarti baik. Kenapa demikian? Karena niat adalah bangunan bagi segala amal perbuatan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah ungkapan, bangunan yang baik di atas kebaikan berarti baik. Nah, berarti kunci pada niat. Kalau niat kita itu baik, baik. Kalau niat kita tak baik, tak baik. Awali dulu dengan niat. Semuanya diawali dengan niat. Innama amalu binniyat. Semua program pekerjaan mesti niat. Sedangkan membayar fitrah saja, zakat fitrah, zakat harta tetap pakai niat. Tetap niat. Cuma tak mesti dia dilapaskan. Tak mesti. Yang penting niat itu ada dia. Innama amalu binniyat. Hadisnya sahih Imam Bukhari. Karena niat adalah bangunan bagi segala amal perbuatan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah ungkapan, bangunan yang baik di atas kebaikan berarti baik. Dan bangunan yang rusak di atas kerusakan berarti rusak. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 20. Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Berarti kita di dalam berzikir hati-hati, karena di sini dibilang barang siapa yang mencari dunia dengan amal perbuatan akhirat, maka tidak ada bagian apa-apa baginya di akhirat. Barang siapa yang mencari dunia dengan amal perbuatan akhirat. Zikir itu amal perbuatan akhirat tidak? Sembahyang itu amal perbuatan akhirat tidak? Awas ya. Apabila dia mencari dunia situ, maka tidak akan mendapat akhirat. Maka kita ambil aja akhirat itu, tinggalkan aja dunia itu. Bukan kita tak mau dunia, awas. Karena dalam ibadah ini tidak mau masuk dunia itu. Kita kan akan masuk ke alam akhirat. Di mana kita mencari alam, di mana kita mengambil bekal alam akhirat itu? Kan mesti di dunia kan? Di akhirat besok mana bisa? Kan tinggal panen. Di sinilah kita tanam. Jadi apa yang kita buat, kuncinya bela jalanku, kata Allah. Bela jalan kita. La ilaha illallah itu jalan Allah tidak? Intan surullah yang surkum. Bela jalanku, maka aku bela jalan engkau. Jadi mengambil kesimpulan itu mudahnya kalau kita cerna. Niat kunci. Niat yang menunggang. Maka tanamkan aja niat. Tanamkan aja niat. Arti tanamkan itu, aku pokoknya besok lagi. Pokoknya aku besok akan mampu.
Pokoknya ditanamkan dulu, didepankan dulu. Seandainya pun engkau tak datang, maka Allah tuliskan di sisi Allah, di sisi kebaikanmu itu satu kebaikan sudah ditulis oleh Allah. Walaupun engkau tak jadi datang, disebabkan mungkin tak ada kendala di jalan atau segala macam, tapi nawaitunya dulu kita harus tanamkan niat untuk berbuat baik. Walaupun seandainya pun tak datang. Tapi Allah jangan toko-toko ya. Awas, Allah jangan toko-toko. Allah lebih tahu lagi nih. Udah cukup lagi ya. Tentang masalah niat ya, itu campur kita bab fikih sama bab tasawuf. Fikih penting sama kita. Itulah hebatnya pula dalam ilmu fikih. Fikih itu luas. Cuma dalam tasawuf itu dalam. Jadi dalam sama luas itu bergabung dia. Dalam tidak terukur, luas tak terjangkau. Demikian para